Pemirsa, Kepala Bidang Kabid Humas Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi, membeberkan hasil sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik, anggota Polda NTT, dilakukan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran yang terkait dengan prosedur penyidikan. Lewat keterangan resminya, Arya Sandi mengatakan sidang dilaksanakan pada Kamis dan Jumat, yaitu tanggal 10 dan 11 Oktober 2024 pukul 10 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Elsie Nago, wartawan Pos Kupang yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan Elsie Nago. Selamat siang Justina dan Tribuners, dapat saya informasikan Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi membeberkan hasil sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik, anggota Polda NTT yang diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH dari dinasnya sebagai anggota Polri. Lewat keterangan resminya, Arya Sandi menyampaikan bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2024 bertempat di Polda NTT. Pemeriksaan sidang kode etik tersebut bertujuan untuk memeriksa dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan juga keterangan terduga pelanggar Ibda Rudi Soik, dan hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi berupa PTDH. Ya, Arya Sandi juga menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan sidangnya, pendamping atau kuasa hukum dari Ibda Rudi menanggapi secara lisan tuntutan penuntut yang pada intinya adalah pertama, meminta maaf kepada institusi Polri atas perbuatan terduga pelanggar karena telah mencoreng nama baik institusi Polri. Yang kedua, bahwa pendamping tidak akan mengajukan pembelaan lagi karena terduga pelanggar tidak kooperatif dalam persidangan dan juga meninggalkan ruang sidang. Menurut Arya Sandi, bukti dan juga fakta persidangan telah diungkap, dan saat persidangan sedang berlangsung, Ibda Rudi keluar dari ruang sidang di saat pembacaan tuntutan dan tidak bersedia mendengarkan tuntutan dan putusan tersebut. Arya Sandi juga menyampaikan bahwa Rudi Soik telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik profesi berupa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan juga standar operasional prosedur, serta melakukan pemasangan atau polis line pada drum dan juga jerigen yang kosong di lokasi milik Ahmad Ansar dan juga Al-Ghazali Munandar yang beralamat di Kelurahan Alak dan Fatukoa. Ya, tempat pemasangan polis line tersebut tidak terdapat barang bukti dan juga bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Tindakan tersebut juga tidak didukung dengan administrasi penyidikan. Selain karena memasang polis line tanpa prosedur administrasi yang dipersyaratkan, ada juga sedentetan kasus lain yang mendasari putusan PTDH ini. Arya Sandi juga mengatakan bahwa dalam proses sidang tidak ada fakta yang meringankan, hanya ada fakta yang memberatkan, bahwa pada saat pelanggaran terjadi dilakukan secara sadar, sengaja dan juga menyadari perbuatan tersebut merupakan norma larangan yang ada pada peraturan kode etik Polri, dan juga perbuatan terduga pelanggar tersebut dapat berimplikasi pada citra kelembagaan Polri. Hal lain yang memberatkan juga adalah terduga pelanggar dalam memberikan keterangan tidak kooperatif dan berbelit-belit, serta berlaku tidak sopan di depan persidangan komisi. Berdasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik, Arya Sandi mengatakan bahwa yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar kode etik profesi tersebut benar-benar terjadi dan terduga pelanggar melakukan pelanggaran sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pertimbangan hukum dalam persidangan tersebut. Komisi berpendapat bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi, sehingga secara sah secara hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi PTDH tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, Justina, kembali ke studio. Terima kasih atas informasi dari Anda rekan Elsie Nago, wartawan Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.